Guys, skuter listrik Nevi V25 i Pro 2 ini emang cocok banget jadi kendaraan perkotaan atau buat urban commuting harian kamu. Tapi mari lupakan dulu semua spesifikasi di atas kertasnya. Karena saya tinggal di desa, saya nggak butuh skuter buat menembus kemacetan. Saya butuh kendaraan taktis yang bisa diajak kerja keras buat nemenin main di outdoor rute yang isinya cuma tanjakan dan turunan doang. Hari ini kita buktiin bareng-bareng. Apakah skuter seharga 8,2 jutaan ini beneran tangguh di medan suburban atau cuma menang di tampang dan speknya doang? Yuk kita langsung gas. Sebelum mulai jalan-jalan, fitur pertama yang benar-benar ngebantu kalau skuter ini dibawa saat kamu main atau untuk kebutuhan urban commuting adalah double flip folding desainnya. Ya, beneran super praktis. Setang lipat gandanya ini bikin skuter solid berbobot 17,7 kg ini jadi terasa ringkas banget. Begitu dilipat, langsung masuk dengan gampang ke bagasi mobil tanpa perlu geser barang lain. Nah, begitu sampai di lokasi tempat main, tinggal angkat aja, buka kunciannya dalam hitungan detik, dan skuter udah siap dipakai eksplorasi tanpa ribet atau buat kebutuhan kamu di perkotaan. Nah, Nevi V25 i Pro 2 ini dilengkapi dengan 3 mode berkendara sebenarnya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Yang pertama, ada mode pejalan kaki atau pedestrian dengan kecepatan maksimum 6 km per jam kalau kamu lagi lewat area padat pengunjung. Yang kedua, mode standar atau kode D dengan kecepatan maksimum 20 km per jam untuk berkendara santai yang hemat daya. Dan yang ketiga, ada mode olahraga atau sport dengan kode S yang bisa melesat hingga kecepatan maksimum 25 km per jam. Untuk perjalanan main kali ini, saya sengaja mengunci di mode sport sebenarnya sepanjang rute karena saya ingin tahu batas performa tertingginya. Dan saat tua saya tekan, ini yang paling saya suka gitu ya. Motor listriknya dengan maksimum output 600 watt ini memberikan akselerasi yang instan tapi penyalurannya juga tetap halus. Nah, dan ini dia menu utamanya. Jalur tempat main saya kali ini didominasi oleh trek tanjakan dan juga trek turunan gitu ya. Di brosurnya sendiri, skuter listrik ini diklaim kuat menanjak sampai kemiringan sudut 15 derajat. Pas saya bawa ke tanjakan secara konstan di jalur ini, motornya sama sekali nggak ada gejala kedodoran atau kehilangan momentum. Sama halnya ketika ketemu turunan dan tikungan di permukaan semen yang agak berpasir dikit, fitur Traction Control System atau TCS-nya ini langsung terasa aktif bekerja menjaga ban 10 inchinya tetap mencengkram jalan dengan stabil. Jadi nggak ada drama roda belakang selip. So, kalau buat melewati jalur paving block dan berbagai medan jalanan yang gak rata di area outdoor seperti ini, saya merasa tenang-tenang aja sebenarnya. Jadi skuter ini punya kombinasi dua front fork suspension 28 mm dan ban pneumatik besar 10 inci yang benar-benar jadi penyelamat pinggang. Guncangan jalanan diredam dengan sangat baik. Bagus nih. Sistem pengeremannya pun udah dual sebenarnya, yaitu ada front drum brake dan rear ABS yang juga kerasa pakem banget pas nahan bobot skuter, baik itu di turunan curam atau kamu mau berhenti ketika sedang berjalan cepat gitu ya. Dan satu lagi yang bikin tenang, yaitu sudah water resistant IPX5 nih guys. Jadi bodi dan dek bawahnya ini dirancang kedap terhadap semprotan air. Jadi seluruh sistem kelistrikannya tetap aman tanpa ada kendala korsleting meski kamu harus terpaksa melewati jalanan basah. Ini penting banget. Dan yang saya suka juga, untuk tampilan dari display atau tampilan layarnya ini juga terlihat jelas. Enak banget saat dipakai berkendara, kamu bisa melihat dengan jelas gitu ya. Lalu gimana dengan performa baterai dari skuter ini? Nah, jadi ada dua kesimpulan penting yang saya dapat nih guys. Yang pertama, saya pakai skuter listrik ini di jalanan rata dan mulus, atau kalau saya umpamakan di jalan perkotaan atau urban commuting, dari baterai 99% sampai tersisa 5% itu bisa tembus jarak sekitar 23 km. Sementara kalau di bawah main ke suburban dengan banyak jalur tanjakan dan turunan ekstrim kayak gini, saya dapat sekitar 12 km dari kondisi baterai 98% ke 11%. Wajar banget nih guys. Sama kayak mobil listrik yang konsumsi energinya bisa bengkak 2-3 kali lipat per kilometer saat sering melewati jalur menanjak. Jadi kesimpulan saya untuk dari performa baterainya sendiri di medan yang berat, skuter ini udah terhitung powerful, udah bagus nih. So, Nevi V25 i Pro 2 ini terbukti bukan cuma skuter buat di pusat kota aja. Dengan kepraktisan sistem lipat gandanya untuk masuk bagasi, ketangguhannya melibas tanjakan, dan kenyamanan suspensinya, skuter ini adalah rekomendasi terbaik buat kamu yang butuh kendaraan taktis serba bisa buat nemenin aktivitas main di outdoor.
Link pembelian resmi dari Denka Pratama Indonesia bergaransi resmi ada di deskripsi video, jadi tinggal dicek aja. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.